Akhirnya nih Brody, setelah beberapa hari yang lalu teman-teman Tech Reviewer udah nge-review ya. Sekarang giliran gua nih untuk ngebahas sebuah handheld PC gaming terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Ally, bro. Kesan pertama gue nih ya terkait si ROG Ally ini guys, jujur memang cukup kagum banget ya. Karena Asus nih berhasil loh ngeracik sebuah konsol gaming yang ukurannya tuh cuman segini guys. Tapi punya performa yang setara sama sebuah laptop gaming. Tapi terlepas dari segala kelebihannya, jelas produk ini juga punya kekurangan guys. Yang justru nih menurut gue cukup bisa jadi sebuah deal breaker loh. Terutama buat lo semua nih yang mungkin udah terlanjur tertarik buat ngebeli bro. That's why guys, kali ini gue akan sedikit ngebahas total setelah gue rangkum ada 16 kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki sama Asus ROG Ally ini bro. Nah, karena memang beberapa tech reviewer itu udah banyak ya yang ngebahas terutama masalah kelebihan yang dimiliki sama produk ini guys. Makanya sekarang kita akan ngebahas dulu beberapa kekurangan yang dimiliki sama Asus ROG Ally ini. Tapi mungkin bukan kekurangan kali ya, mungkin ini lebih ke arah sesuatu hal yang mungkin aja bisa jadi bahan pertimbangan sebelum lo ngetakis produk ini guys. Poin pertama nih, mungkin dari sisi desainnya ya guys, yang secara handling gue sedikit ngerasa agak kurang nyaman sebenarnya. Karena nih gede di tangan gue. Ini murni karena memang gue pribadi lebih nyaman dengan ukuran yang mungkin lebih mirip-mirip ataupun sedikit lebih besar dari si Nintendo Switch. Tapi ini mungkin karena emang ukuran tangan gue aja kali ya yang lebih kecil dari orang lain gitu. Jadi gue lebih nyaman pakai yang dimensinya lebih compact jujur. Nah kalau misalkan nih punya ukuran tangan yang lebih gede dari gue rasa memang lu nggak masalah sama sekali. Apalagi nih ya dengan ukuran yang gede, jadi bisa ngerasain ukuran layar yang lebih lega juga nggak sih bro? Lanjut ke poin yang justru gue nilai ini sebagai salah satu poin yang perlu diperbaikin di produk ROG Ally selanjutnya nih ya, adalah dari sisi kelengkapan portnya. Yang mana ini sangat terbatas banget menurut gue. Di sini kita tuh cuma dikasih satu slot untuk micro SD ya, kemudian ada satu port jack audio 3,5 mili, ada satu port HG Mobile nih yang di dalamnya tuh sekaligus ada satu port USB Type-C buat kebutuhan input power dan juga kebutuhan lainnya. Meskipun ya hal ini memang sudah diantisipasi ya sama pihak Asus karena mereka sendiri juga udah menjual secara terpisah nih unit ROG Gaming Charger Dock sebagai extension port tambahannya yang tentunya bisa kita pakai. Tapi ini harganya loh bro, yang bagi gue sih cukup mahal loh ini. Kemudian poin ketiga nih guys, yang justru gue temuin sama teman-teman gue yang di Eropa gitu. Cielas, berasa punya teman di Eropa kita ya kan. Dan ini juga memang sudah diaminkan sama pihak Asus guys, dan bakal kita bahas di poin ketiga kali ini. Yang mana keluhan tersebut adalah proses pembacaan microSD di ROG Ally ini yang terbilang lambat akibat kepanasan. Nah, hal ini katanya memang bisa terjadi karena emang posisi slot microSD-nya ini yang deket banget bro sama posisi X-House fan cooler-nya. Gue sih secara pribadi memang nggak pernah nemu keluhan ini ya bro, karena emang gue tuh nggak ngetes pakai microSD sama sekali di ROG Ally ini. Tapi untungnya pihak Asus tuh bahkan udah secara langsung nih memberikan garansi bahwa kalau emang kita ngalamin hal-hal yang sama kayak tadi, maka kita tuh bisa langsung aja menghubungi customer service Asus terdekat nih bro, buat dicek unitnya. Dan apabila terjadi kerusakan, ini bakalan langsung diperbaikin tentunya. Baiklah Brody, kalau memang nampak terlihat dari 3 poin tadi sudah terlihat solusinya gitu ya bro. Ini poin keempat justru gue agak sedikit bingung sama solusinya. Karena bro, poin keempat yang gue permasalahkan adalah ini loh, ketahanan baterainya tuh yang boros banget buat kita mainin game. Karena buat gue nih ya, ukuran orang yang cuma sering pakai ROG Ally ini buat main eFootball 2023, kemudian Asphalt 9, sama Fall Guys palingan, baterai ini tuh cuma bisa bertahan 1,5 jam doang loh bro. Nah hal ini justru perlu banget ya buat diimprove lagi nih sama tim Asus ke depannya menurut gue. Kalau misalkan mereka memang memutuskan buat merilis ROG Ally generasi kedua nantinya. Terus nih ya, karena mayoritas gue pribadi memang punya waktu kosong itu di malam hari abis pulang kerja lah. Jadi gue tuh sering banget main di kondisi lampu yang redup pas mau tidur tentunya. Nah, poin estetik di ROG Ally yang punya RGB light di sekitaran joystick ini justru bagi gue pribadi tuh kadang agak ganggu mata karena intensitas cahayanya nih. Tapi untungnya nih ya, untuk lampu RGB-nya ini bisa banget kok dengan mudah lu matiin nih di settingan menu Armoury Crate-nya. Lanjut buat poin terakhir nih yang gue secara pribadi keluhin dari ROG Ally ini adalah pilihan warna putihnya tuh yang harus banget dirawat dan dijaga. Karena tuh cepet kotor bro. Di sini bahkan gue mungkin kalau misalkan lo lihat detail nih ya, warna putih di bagian hand gripnya ini ya, meskipun udah gue bersihin, kelihatannya tuh udah nggak seputih warna awal gitu pas gue unboxing. Jadi tiap kali gue main nih ya, sekarang tuh gue pastiin banget buat gue cuci ataupun gue lap tangan gue. Terus gue baru deh mainin di ruangan ber-AC. Ya mau gimana lagi ya guys, mungkin solusinya cuma satu. Ya kedepannya mungkin pihak Asus bisa memberikan varian warna lain gitu. Misal hitam biar lebih manly gitu ya, lebih keren kelihatannya gitu ya brother.
Oke, terlepas dari beberapa kekurangan yang sudah kita bahas tadi, rasa-rasanya memang kurang fair ya kalau misalnya kita nih nggak ngebahas masalah kelebihan yang dimiliki sama produk ini guys. Terlepas lagi dari 6 poin-poin tadi, yang mungkin menurut gue bukan kekurangan sih, sesuatu hal yang bisa diimprove gitu ya guys. Dan gue rasa untuk si Asus ROG Ally ini masih sebuah konsol gaming yang patut juga loh guys buat kalian takis. Kelebihan pertamanya nih ya, dari produk ini guys, jelas adalah desainnya yang gaming banget. Maksudnya gaming banget di sini bukan cuman dari sisi looks-nya aja gitu ya, ataupun punya sudut-sudut yang tegas, tapi sampai adanya lampu ring RGB di sekitar tombol analognya. Melainkan ya dari sisi handlingnya juga nih guys. Karena pas gue pakai buat gaming berlama-lama, gue tuh ngerasa kalau misalkan posisi tangan gue tuh nyaman banget ternyata guys. Berkat desainnya yang ergonomis, terutama di bagian grip genggamannya nih. Apalagi di bagian hand gripnya ini juga dikasih finishing kayak slip resistant gitu ya bro. Yang sepengalaman gue nih cukup ngebantu banget loh buat bikin gripnya nih lebih nggak licin gitu pas dipakai. Terus nih ya kalau misalnya kita lihat dari segi controller yang dipakai sama Asus ROG Ally ini bro. Ini sebenarnya mirip-mirip tau sama yang dipakai sama Xbox gitu. Jadi buat lo semua yang mungkin memang sudah terbiasa menggunakan Xbox, proses adaptasinya gue rasa nggak terlalu lama gitu bro. Selain dari sisi posisi dan juga jenis tombol controllernya nih, ROG Ally ini juga punya 2 tombol makro ya di bagian bodi belakangnya. Yang bisa kita atur nih fungsinya tuh mau kayak gimana. Terus ada lagi nih 4 tombol yang posisinya ada di pinggiran layar guys. Dimana punya beberapa fungsi ya yang juga mirip sama tombol yang ada di controllernya Xbox. 2 tombol bagian atas ini memang rata-rata tuh fungsinya buat masuk ke menu dalam game ya guys. Sementara 2 tombol di bawahnya ini adalah tombol buat masuk ke command center dan juga armory crate. Yang gue nilai ini sebagai poin kelebihan ketiga guys. Fitur command center ini fungsinya buat ngatur beberapa fungsi dari si ROG Ally ini ya guys. Mulai dari ngatur TDP-nya nih dari mode 10 watt silent sampai mode turbo 25 watt. By the way ya, buat mode turbonya ini memang bisa di-up lagi dengan cara colokin ke charger ya guys, karena ini bisa sampai 30 watt ternyata. Selain itu di command center ini kita juga bisa buat munculin virtual keyboard ya, sampai buat nampilin real time monitoring kondisi nih juga bisa, cuman dengan sekali klik aja. Nah kalau misalkan lu mau setting-setting yang lebih dalam lagi nih guys, bisa lewat armory crate sih lebih gampang. Karena di sini kita tuh dikasih pilihan menu setting yang jauh lebih beragam. Mulai dari bisa atur settingan yang ada di command center, terus bisa buat atur audio, koneksinya juga bisa diatur, terus juga lo bisa atur tampilan lampu ring RGB-nya di sekitar tombol sini yang analognya bisa lo atur, sampai atur fungsi tombol-tombol gamepad-nya juga bisa tentunya guys. Berpindah ke bagian layar nih, yang mana layar yang dibawa sama ROG Ally ini termasuk mewah loh guys dibandingkan dengan kompetitornya. Karena ukuran ini lebih gede ya jelas, resolusinya juga udah Full HD+, refresh rate-nya di angka 120 Hz, punya respon time sampai 7 ms dengan AMD FreeSync hingga udah dilapisi nih dengan lapisan pelindungan Corning Gorilla Glass DXC loh. Jadi meskipun ini sebuah konsol gaming, tapi selama gue pakai hampir 2 mingguan ya kurang lebih, jujur gue justru nggak jarang sih buat pakai ROG Ally ini buat kebutuhan nonton YouTube sampai streaming film guys. Karena selain pengoperasiannya nih mudah ya, udah ada touchscreen-nya juga, kemudian kualitas layar dan speakernya nih emang udah sebagus itu guys. Kemudian speakernya sendiri juga udah stereo dan udah pakai teknologi Smart M yang bisa ningkatin kualitas audio jadi minim distorsi guys. Gak lupa juga nih Dolby Atmos pun turut andil ya dalam kualitas suara yang dimiliki sama ROG Ally ini. Yang menurut gua ini termasuk bagus banget guys, meskipun diputar di volume tertinggi loh. Tapi jelas balik lagi ya, kalau misalkan lo semua nyari sebuah konsol gaming, pasti yang akan lo lihat adalah spesifikasinya dan juga performanya gitu guys. Nah makanya nih, pertanyaan gue adalah, apakah si Asus ROG Ally ini dia tuh bisa memainkan game-game kekinian yang memang terkenal berat banget, bahkan berat juga di PC gitu guys. Ini makanya sambil gue jelasin spesifikasinya ya, ini gue bakal download Genshin Impact dulu guys, yang bakal kita mainin nanti. Nah, berkat prosesor yang dipakai nih sama Asus ROG Ally ini guys, yaitu AMD Ryzen Z1 Extreme, performanya langsung jelas tergambar nih. Oke, biar nggak lama nih, di sini gue bakal kasih sedikit gambaran deh terkait gameplay dari beberapa game yang gue mainin di produk ini guys. Biar lo tuh bisa dapetin sedikit experience gitu pas gue main. By the way brody, buat Asus ROG Ally ini, doski ini udah support sama haptic feedback ya, sama sensor gyro guys. Yang mana ini berfungsi buat lebih memaksimalkan experience lu gitu loh. Kalau misalkan main game, jadi nampak lebih real gitu bro.
Contohnya nih ya, pas gue main Asphalt 9 kayak gini, si Asus ROG Ally ini bakal ngasih sedikit getaran pada saat terjadi crash ataupun tabrakan. Nah, getaran haptic feedback ini pun memang terasa premium ya guys. Pokoknya pas banget lah ini sama harganya. Dan selama gue main pun ya, gue memang merasa tidak terganggu sama suara kipas yang ada nih bro di Asus ROG Ally ini. Dan padahal ini sebuah hal yang menurut gue ini menjadi concern utama gue. Terutama pada saat gue tuh nge-review laptop gaming bro. Yang kadang kalau misalkan gue paksa untuk ke performa yang paling tinggi, itu suara kipasnya bahkan suka gitu loh bro. Kayak suara pesawat gitu. Tapi untungnya nih ya, di Asus ROG Ally ini itu nggak terjadi guys. Bahkan kalaupun pas gue pakai main, terus suara gamenya tuh gue silent, suara kipasnya tuh bahkan hampir nggak kedengeran sama sekali loh. Poin lain yang bikin gue betah banget nih ya buat main game di Asus ROG Ally ini guys, terlepas dari gue tuh harus main sambil colok casannya, adalah karena meskipun suhu pas main itu tergolong cukup panas nih, tapi sepanjang main itu panasnya tuh nggak sama sekali terasa di tangan gue, atau di bagian hand grip controllernya sekalipun. Jadi mau gue pakai main berlama-lama sekalipun nih ya, gue masih ngerasa nyaman-nyaman aja bro. Cuman kalau misalkan pas abis dipakai buat main game lama nih ya, terus kita sentuh bagian layarnya, baru banget nih kerasa kurang nyaman. Karena panasnya tuh lumayan terasa guys di bagian layarnya. Terus nih ya, kelebihan lain yang sampai sekarang belum gue temuin dari produk pesaingnya adalah dari sisi fleksibilitas ROG Ally ini guys. Yang bisa dipakai sebagai mini gaming PC dengan harga tuh yang terjangkau tentunya. Karena dengan budget 11 juta nih ya untuk varian tertinggi yang pakai AMD Ryzen Z1 Extreme ini, kita juga dapetin kapasitas RAM 16GB DDR5 ya, dan juga storage 512GB bertipe PCIe 4.0 NVMe ya. So secara spesifikasi udah jelas sangat mumpuni ya, dan memenuhi standar banget sebagai sebuah PC. Lo tinggal colokin aja pakai adapter USB nih kayak gini ke monitor guys, terus koneksiin deh ke keyboard dan juga mouse yang lo punya. Gue bahkan ya sempet pakai si ROG Ally ini seharian buat kerja lo guys di kantor pas laptop gue tuh ketinggalan di rumah. Bahkan nih gue juga bisa ngedit pakai Adobe Premiere loh tanpa kendala di Asus ROG Ally ini. So kesimpulannya Brody, menurut gue nih ya dengan harga 11,2 juta untuk varian yang Z1 Extreme, kemudian 10,1 juta nih untuk yang varian Ryzen Z1, menurut gue memang ini worth it juga buat kalian takis. Tapi sayang banget bro, menurut gue lu takisnya yang Z1 Extreme aja nih, seperti yang gue pegang sekarang. Karena dengan range harga beda cuma sejuta, ini gap prosesornya tuh lumayan berasa banget loh bro. Meskipun ya Asus juga ngasih port XG Mobile ya buat ningkatin performanya, cuman karena harganya tuh bisa lebih mahal dari ROG Ally-nya sendiri guys, jadi menurut gue sih mending lo ambil yang varian Z1 Extreme sekalian deh, nanggung gitu. So kalau menurut lo semua gimana nih guys, terkait 16 kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama Asus ROG Ally ini, monggo feel free langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Bewok pamit bro, assalamualaikum.